Assalamualaikum, hai semuanya. Kita bertemu lagi di video reaction saya hari ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya, warung makan Indonesia diserbu warga Amerika dan Eropa. Jadi ini mungkin warung makan Indonesia yang dibuka gitu ya, dibuka di Amerika dan juga Eropa gitu. Jadi ini warga Amerika dan Eropa pun suka juga dengan warung-warung makan Indonesia gitu ya. So, jangan lama-lama lagi, mari kita sama-sama tengok video ini. Let's go. Warung makan Indonesia diburu warga Eropa dan Amerika. Anda mungkin tidak asing lagi dengan kata warteg, warkop, warung nasi padang, saung, pawon, ataupun warmindo. Ya, tempat-tempat ini merupakan salah satu tempat makan paling banyak digemari oleh sebagian masyarakat Indonesia karena berbagai hal. Antara lain lokasinya yang tersebar di mana-mana sehingga mudah diakses, harga yang terjangkau, penyajian yang cepat, serta rasa yang selalu cocok di lidah sebagian besar masyarakat Indonesia karena cita rasa rumahannya yang kental. Jika biasanya kita melihat tempat makan ini ada di berbagai tempat yang tidak jauh dari rumah kita, kali ini sedikit berbeda. Tempat-tempat makan otentik Indonesia ini sudah mulai menjelajah ke Eropa dan Amerika. Sampai Amerika dengan Pertama Eropa. kita meluncur dulu ke jantungnya Eropa, Jerman. Oke, di Jerman. Di Jerman terdapat satu buah warung makan warteg yang diberi nama Warpopsie. Warteg Warpopsie ini sempat mencuri perhatian publik beberapa waktu lalu. Pasalnya, Warpopsie telah melebarkan sayapnya dengan membuka cabang yang berlokasi di Jerman. Hal ini tentu membuat nama Warpopsie hangat diperbincangkan hingga viral di media sosial. Lokasi warung nasi kekinian tersebut berada di Park Schönfeld 34121, Kassel, Jerman. Kassel sendiri merupakan ibu kota dari distrik Regierungsbezirk, sekaligus merupakan kota terbesar di wilayah Hessen, bagian utara Jerman. Meski berlokasi di negara terkaya di Eropa, namun Warpopsie tetap mempertahankan sisi sederhana dan ciri khas warteg yang sudah sangat melegenda. Baik tenda maupun tatanan meja dan kursi dibuat semirip mungkin dengan warteg di Indonesia. Bahkan, Warpopsie juga dilengkapi dengan spanduk ikonik khas warung-warung pinggiran. Ada gambar ulekannya, ada gambar gelasnya, ada gambar sotongnya, lengkap dengan tulisan-tulisan khas yang sangat familiar di mata warga Indonesia. Soal menu tentunya tak perlu ditanyakan lagi. Warpopsie dengan bangga menyajikan berbagai menu makanan khas Indonesia, mulai dari cumi asin, tumis cumi hitam, terong cumi bumbu kecap, bakwan jagung, asinan, nasi goreng, bubur ayam, gorengan, dan masih banyak lagi. Aneka minuman juga dapat Anda pesan, namun Warpopsie memiliki signature drink, yaitu es teh manis yang biasanya menjadi menu andalan di warteg. Tak hanya es teh manis, warung ini juga menyediakan minuman sachet khas warteg yang beraneka ragam. Meski hanya berada di pinggir jalan dan ditutup oleh tenda biru, namun Warpopsie laku keras dan laris manis di kalangan penduduk lokal Jerman maupun pendatang. Warpopsie nampaknya juga mengobati kerinduan warga negara Indonesia di Jerman akan kuliner khas tanah air. Setelah Jerman, Warpopsie berencana untuk melakukan ekspansinya ke bagian bumi lainnya, tepatnya di negara Bangladesh. Jadi siap-siap ya buat teman-teman yang kebetulan nanti akan berkunjung ke Bangladesh, bisa mencicipi cita rasa masakan Indonesia di sana. Dari Jerman, sekarang kita bergerak ke pusat dunia, New York City. Oke, ini di New York ya. Ini bandara besar ini. Bisnis tiga anak muda asal Indonesia berhasil memperkenalkan budaya nongkrong di warung kopi atau warkop khas Indonesia ke masyarakat New York, Amerika Serikat. Beragam makanan dan minuman yang mereka jual pun sangat khas warkop. Warkop New York City ini berada di 366 West 52nd Street, New York, salah satu area yang cukup sibuk di kota ini. Warkop berwarna khas kuning toska ini menjual makanan yang sama seperti warkop di Indonesia, mulai dari Indomie, kopi dan teh instan, termasuk roti bakar, gorengan, hingga kerupuk.
Saat Nah, masuk ada ke dalam gorengan warung, lagi. pelanggan diperlihatkan interior yang didominasi warna kuning beserta aksesoris khas warkop asli Indonesia. Terdapat rak dinding yang dipenuhi suatu makanan yang paling populer seantero Indonesia, apalagi kalau bukan Indomie, lengkap dengan varian Indomie. rasa yang beragam Tetap ya, ada tentunya. Indomie juga. Warkop ini dibuka oleh Omar Karim Prawira Negara, Teguh Chandra, dan Jude Oh, jadi Lekesha ada 3 orang ya. Salsabila. Ini asal Warung yang dari- sering diserbu oleh warga New York ini menuai kesuksesan di usia yang terbilang relatif muda, yakni 4 bulan atau mulai beroperasi sejak 3 Maret 2022. Oh, 3 Makanan dan Maret, minuman yang dijual tahun ini cukup ya, murah untuk ukuran di 2022. kawasan The Big Apple, The Baru City buka. Never Sleeps, kota yang tak pernah tidur, yaitu sekitar $2 hingga $7 saja, atau sekitar 30.000 hingga 90.000-an Oh, itu rupiah. kisaran harga Warkop nih. ini pun banyak disambangi warga negara Indonesia yang kangen kampung. Hmm. Salah seorang pengunjung mengatakan, makanannya enak banget. Saya beri nilai 1000 dari 100, saking enaknya. Selain dikunjungi WNI, Warkop NYC ini juga kerap dikunjungi oleh masyarakat asli New York yang berbondong-bondong ingin menikmati Indomie dan nongkrong khas warung kopi. Salah seorang pengunjung asal New York mengatakan, rasa gurihnya, Ini warkop harganya, tuh suka semuanya juga sempurna. dengan konsep Saya sedang warkop berjalan-jalan cari makanan warteg cepat gitu. saji dan saya kesini. Ternyata kedai ini baru aja buka. Pendiri Warkop NYC, Omar Karim Prawira Negara dan rekannya sepakat membawa warkop khas Indonesia ke New York guna memperkenalkan budaya Indonesia yang mungkin belum cukup familiar didengar oleh orang-orang asing. Ketika orang luar bertanya tentang Indonesia, yang pertama kali terlintas di kepala kita tentu saja batik, kopi, gamelan, ataupun rendang. Dan sekaranglah waktunya kita untuk memperkenalkan juga tentang budaya dan makanan dari tanah air kita. Karena Indonesia ada ini bermacam-macam sangat-sangat juga kaya jenis dengan budaya makanan serta makanan dari yang sangat Indonesia otentik gitu kan. dan khas. Ketiga pemuda ini memilih untuk merintis usaha warkop di New York. Alasannya cukup sederhana, yakni karena kota New York adalah melting pot seluruh penjuru Amerika Serikat. Mereka pun yakin jika pengenalan budaya ini berhasil di New York atau mungkin Los Angeles, yaitu kota kedua terbesar di Amerika yang dalam banyak hal bisa dianggap hampir setara dengan New York, maka pengenalan budaya ini juga akan mudah diterima di negara bagian lain di seluruh Amerika. Warteg Warkopski dan Warkop NYC bukanlah satu-satunya tempat makanan khas Indonesia yang telah mampu menggoyang pasar Eropa dan Amerika. Masih banyak cita rasa kuliner Indonesia yang juga menuai sukses di sana, antara lain restoran Tempo Dulu di kota Amsterdam, Belanda, yang menyediakan hidangan khas Nusantara juga ya. seperti sate dan Ini soto di ayam, Belanda. risol, dan perkedel Oh, jagung. ada risol. Selain itu juga ada restoran Borneo di kota mode dunia, Paris, Oh, restoran dengan menu Borneo. andalan Ada- nasi ada campur banyak rendang ya dibuka. dan ikan nila dabu-dabu yang mayoritas dikunjungi oleh warga lokal Belanda. Tak ketinggalan restoran Nusantara di Berlin, Jerman, yang menggugah selera warga Jerman Oh, di dengan Jerman hidangan juga ini. populer khas Indonesia, yakni nasi goreng, mie goreng, dan gado-gado. Gado-gado. Masih banyak tempat makan khas Indonesia lainnya di benua biru maupun di Amerika yang juga tak kalah populer. Namun yang jelas, tingginya minat warga barat terhadap kuliner Indonesia seharusnya bisa menjadi motivasi agar semakin banyak UMKM yang melebarkan sayap bisnisnya di luar negeri. Nantinya, bisnis-bisnis ini dapat menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Indonesia yang ada di luar negeri, Jenis sekaligus makanannya. memperkenalkan kekayaan kuliner Nusantara kepada warga dunia. Membuka cabang bisnis pun tidak harus langsung dalam bentuk gerai fisik. Kecanggihan teknologi dan tingginya penggunaan perangkat seluler dapat dimanfaatkan melalui penjualan produk secara online atau melalui platform e-commerce. Selain biaya yang lebih ekonomis karena tidak membutuhkan modal awal yang besar, penjualan secara online juga dapat dilakukan dari mana saja, sehingga memudahkan siapa saja untuk mulai berjualan tanpa mengganggu waktu dengan keluarga. Efek jangka panjangnya adalah budaya dan kuliner Indonesia yang dikenal secara luas oleh masyarakat dunia, sehingga bisa menarik minat mereka untuk berwisata langsung ke Indonesia. Oke. Oke guys,
guys, jadi itulah dia video pembahasannya nih. Jadi ada banyak sebenarnya sudah warung-warung makan Indonesia yang dibuka di luar negeri gitu ya, di luar negara. Macam tadi ada di Jerman juga, ada di Amsterdam, ada di New York juga, dan ada macam-macam di kota-kota besar juga tuh warung-warung makan Indonesia. Ini warung gitu ya yang berkonsepkan warkop, warteg gitu. Jadi di sini ada macam-macam kuliner khas Indonesia. Macam tadi ada gado-gado, risol, lepas tuh es teh manis. Ini minuman andalan warung ini, dan ini pun disukai gitu ya, disukai oleh warga luar gitu, sebab ya ada bermacam-macam jenis kuliner yang boleh dipilih gitu. Oke. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.